Seperti janji saya akan memberikan teknik-teknik dasar dalam bermain tonfa. Jadi saya tidak sangka bahwa di TikTok ternyata alhamdulillah banyak banget respon yang sangat bagus dan sangat menarik. Banyak orang yang mencoba untuk meminta teknik-teknik menggunakan tonfa ini. Basicnya saja. Oke, sekarang ini banyak banget teknik basicnya. Ini adalah salah satu teknik yang saya ciptakan sendiri. Saya mencoba untuk mempelajari tonfa ini dari tahun 2008. Langsung saja, tekniknya seperti ini. Yang pertama adalah kita harus menggunakan memegang di bagian tempatnya. Jadi sebenarnya banyak banget tempat-tempat yang bisa kita pegang. Salah satunya adalah di depan dan di sini. Dan bahkan seperti ini. Ataupun seperti ini. Jadi semua tergantung bagaimana caranya kita menggunakannya. Nah sekarang ini seperti biasa kita menggunakan ataupun memegang di bagian tempat ini. Di luar dari garis lurus ini. Makanya dinamakan tongkat T ya. Ataupun pentungan. Dan teman-teman TikTok bilangnya ini adalah tonfa, tongkat satpam. Lucu sih. Langsung saja. Teknik pertama yang saya lakukan adalah kita harus sering melatih seperti ini. Ya, bisa lurus, bisa kita fullkan. Tapi ingat, saat kita melakukan ke arah luar, itu tangannya jangan terlalu rapat. Kalau rapat dia otomatis kena di bagian belakang. Jadi lurus. Lalu untuk bagian dalamnya kita taruhnya harus agak menjauh. Jadi jangan di sini berhentinya, tapi di luar, lebih ke dalam. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini teknik saya pertama kali latihan tonfa. Ini terus saya lakukan, lalu kita mencoba untuk saat horizontal, saya coba ke atas. Seperti ini, ya. Lalu teknik ke atas juga. Jadi ini salah satu teknik untuk saya melatih tonfa dari awal pertama kali saya latihan. Begitupun sebaliknya, kiri dan kanan. Jadi kita harus melatih bagian ini. Ke atas, ya. Ke atas. Baru seperti ini. Ini bisa, speednya bisa kita mainkan ke bawah ataupun ke atas. Ya. Yang berikutnya adalah teknik memegang. Oke, teknik memegang ini kita bisa lihat jangan terlalu digenggam erat-erat. Oke. Ini merupakan teknik dasar dalam melakukan serangan ataupun memegang tonfa. Lalu kita kembangkan dari atas ke bawah. Ya. Lebih swing. Jadi powernya benar-benar ada di titik yang akan kita tuju. Saat melewati targetnya, speednya kita kurangin. Jadi hap, lemesin. Ya, hap, hap. Dan ingat teman-teman, kalau bisa tangan yang lain itu tetap menjaga bagian muka ataupun badan. Ya, seperti ini. Ini, nah, teknik adalah kita mencoba untuk melakukan gerakan 8 ke atas, ke samping, ya. Jadi dia seperti memukul dari atas ke bawah, begitupun sebaliknya, atas ke bawah. Jadi kita menggunakan seperti angka 8, jadi kayak angka 8. Nah, tapi dengan menggunakan teknik seperti ini. Bisa menggunakan kaki kiri di depan, bisa menggunakan kaki kanan di depan. Ya, kita melakukan gerakan seperti ini. Begitupun sebaliknya, tangan kiri. Ya, ini terus-menerus kita lakukan teknik dasar dan bisa menjadi suatu teknik pemanasan. Oke, yang berikutnya. Teknik yang membuat kita bisa menggunakan alat ini. Biasanya saya sering melatih seperti ini. Jangan dibalik dulu, tapi kita melakukan satu arah. Ini kita bikin slow-mo ya. Slow-mo lagi. Nah, tujuannya adalah agar kita putar tonfa ini mengikuti di kulit kita ataupun tangan kita, jangan sampai terlepas. Ya, jangan sampai terlepas. Ini kita latih terus
Jika sudah lancar dengan satu arah, lalu kita mencoba untuk gerakan sebaliknya dengan teknik adalah seperti ini, dilihat. Nah, di saat sudah sampai di titik akhir, kita mencoba untuk meneruskan arahnya. Ya, setelah itu kita putar lagi, baru kita lepas. Dan dia akan balik lagi ke tangan kita. Tekniknya seperti ini. Ya. Good. Ini adalah gerakan lambatnya. Setelah dari samping, kita bisa mencobanya dengan ke arah depan. Jadi ke arah depan, balik lagi. Sama, lakukan dengan satu teknik. Setelah itu kalau jika ingin mencoba untuk memutar lagi, memutar balikan, seperti biasa, kita lurusin dulu, kita teruskan arahnya untuk mencari tekanan, gravitasi, lalu kita balikin lagi. Dan kita ikutin terus sampai dia berhenti di telapak tangan kita. Contohnya seperti ini. Ya, ini akan kita pelankan, slow mo. Begitupun dengan sebaliknya. Dan latihan tonfa ini jangan terlalu buru-buru. Jadi harus bisa menikmati kapan tonfa ini mengikuti ataupun menyentuh tangan kita. Begitupun di depan. Iya. Seperti ini. Itu salah satu teknik dasar dalam menggunakan tonfa dan yang menjadi serangan ataupun seni dalam menggunakan tonfa. Setelah kita mengetahui tentang basic-basic dalam menggunakan arah-arah tonfa, kita lalu menggunakan teknik dasar berikutnya untuk menyerang. Nah, teknik menyerang seperti biasa, kita bisa menggunakan bagian ujung untuk memukul, ya. Lalu untuk menangkis serangan dari atas, dari samping, dari bawah, ataupun dari samping seperti ini. Nah, jangan lupa kita ada menggunakan bagian dalam. Ini bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. Mukul, tangkis, lalu melangkah ke depan, kita mencoba untuk menggunakan dalam ini ke rahang, ataupun ke mata, ataupun bagian-bagian tubuh. Mukul ke atas, uppercut, seperti hook tapi di bagian dalam, lalu kita uppercut lagi dan kita hook, pump. Dan secara otomatis biasanya saat kita ada target di depan, secara otomatis ini akan balik lagi ke bagian dalam dan kita akan tolak ataupun kita akan push, pump, pop. Ataupun kalau dia berhenti, hap, seperti ini, kita tarik, lalu kita gunakan ujungnya untuk memukul. Dan berikutnya, teknik yang seperti kita latihan tadi, kita tarik, dan ini menjadi bagian senjata yang agak berbahaya. Kita masuk. Ya, ini bisa menjadi kama bagiannya. Kita tusuk, dan ini bisa menjadi stick seperti biasa. Ya. Dan bisa menjadi bagian dari baton. Ya. Jadi banyak banget kegunaan menggunakan tonfa ini. Nah, kalau untuk bagian-bagian untuk submissionnya atau kunciannya, masih banyak teknik-teknik bisa kita menggunakan tonfa ini. Pelajari terus tonfa tersebut, gunanya apa, biar kita bisa menjadi mempunyai insting untuk menggunakan alat-alat di sekitar kita dengan cara melatih basic-basic dari tonfa. Dan teman-teman, kalau kalian tiba-tiba dihadang oleh petugas dengan membawa alat ini, kalian bisa bilang kalian adalah seorang praktisi bela diri. Dan tentunya kalian juga harus bisa membuktikan kalau kalian bisa menggunakan alat tersebut. Nah, ini bonus. Jadi saya selalu melatih bagian tonfa ini untuk langsung dengan 2 tonfa. Jadi
saya akan memperagakan basic-basic latihannya. Sama seperti yang awal, ya, sama seperti yang awal, bisa bergantian, kayak seperti huruf 8, seperti ini, dan kita bisa bersamaan dalam waktu ini. There you go. Dan ingat, cara memegangnya jangan terlalu keras, jangan terlalu kuat. Ya, seperti ini. Alright, dan berikutnya teknik latihan. Kalau kita menggunakan dua tonfa ini, kita siap-siap dengan bagian kuda-kuda. Ya, konsepnya adalah putar, samping, putar, samping. Ya, jadi hap, 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 hap. Ya, seperti ini. Samping, atas, tutup. Ke samping, ke atas, putar, tutup. Ke samping, ke atas, putar, tutup. Ke samping, ke atas, putar, tutup. Jadi gabungan yang seperti ini. Ya. Hap, hap, hap. Nah, kalau dari belakang, hap. Yes. Oke. Jadi lakukan terus menerus. Ini merupakan tips saya melatih bagian tonfa setiap saat. Jadi kita bisa melakukan pukulan tonfa. Ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi yang ingin melatih tonfa. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanya di kolom komentar. Siapa tahu kita akan bisa saling sharing. Terima kasih banyak. Thank you so much. Latihan terus dan jaga sportivitas. Siapa tahu ini bisa menjadi salah satu semangat ataupun prestasi untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Peace out. Assalamualaikum. Thank you.